Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Hari ini kita mulai lagi perkuliahan secara online atau daring dengan mata kuliah teknik laboratorium. Judul materi kita hari ini adalah keamanan laboratorium, di mana di sini akan kita bahas bagaimana disebut dengan keamanan laboratorium penanganan alat dan bahan yang berbahaya. Oke, terima kasih. Selamat menonton video ini. Selanjutnya, bagaimana dikatakan prosedur laboratorium yang aman diperlukan setiap orang? Jadi, mengapa ini keamanan laboratorium sangat penting? Jadi, kita harus bisa menjawabnya. Kenapa kita perlu prosedur laboratorium yang aman diperlukan setiap orang? Karena untuk keamanan dia sendiri. Habis itu SOP-nya akan diterapkan. Seperti itu kira-kira. Oke. Oke, kita lanjut. Mengapa keamanan laboratorium itu penting? Pertama, untuk mencegah, ya. Kedua, dampak buruk dari bahan kimia berbahaya, ya. Untuk mencegah dampak buruk dari bahan kimia berbahaya, paparan organisme penyakit dan lain-lain di laboratorium. Sekarang lagi wabah COVID-19 misalkan. Kita harus mempunyai alat pelindung diri, alat APD yang memang memadai untuk penanganan paparan mikroorganisme atau organisme. Selanjutnya, bahaya peralatan laboratorium jika tidak ditinggali dengan benar, ya. Di bahaya peralatan laboratorium selanjutnya. Okey. Selanjutnya untuk menunjukkan pentingnya program laboratorium yang tertulis. Selanjutnya, menunjukkan pentingnya peralatan keamanan dan peralatan yang pelindung diri atau APD tadi, ya, untuk menunjukkan pentingnya peralatan. Selanjutnya, untuk menunjukkan pentingnya perhatian dan kepedulian terhadap peralatan. Jadi, itulah tujuan melakukan pelatihan keamanan laboratorium. Selanjutnya, keamanan lab harus dipahami semua karyawan termasuk petugas kebersihan dan pelayanan. Selanjutnya, siswa atau mahasiswa dan peneliti. Jadi keamanan itu harus dipahami oleh semua, termasuk adalah pengunjung. Ya, pengunjung itu sangat perlu mengetahui tentang keamanan laboratorium. Yang pertama, semua karyawan, termasuk petugas kebersihan dan pelayanan kesehatan. Adanya siswa dan mahasiswa harus paham. Peneliti juga harus paham, pengunjung juga harus paham bagaimana keamanan. Jangan ceroboh. Misalkan siswa jangan lari, atau yang siswa SD misalkan kan, atau siswa SMP makan di dalam lab. Itu harus mengetahui bagaimana efek memakan makanan di dalam laboratorium. Kenapa kaji ulang keamanan laboratorium perlu di saat ada pegawai baru, ya. Jadi ada pegawai baru, contoh ada prosedur baru, ya. Selanjutnya ada perubahan prosedur dan ada peralatan baru. Jadi kaji ulang keamanannya. Kenapa? Contoh yang item kedua, ada prosedur baru. Contoh penanganan COVID-19, yaitu virus yang menyerang menyerang saluran pernapasan. Maka dia itu bisa berjarak, kita harus berjarak 1 sampai 2 meter. Itu ada prosedur baru yang harus kita terapkan untuk penanganan mikroorganisme yang berbahaya. Kalau ada datang peralatan baru, maka kita harus ada kaji ulang tentang keamanannya. Alat ini aman nggak digunakan di ruang seperti ini. Misalkan ada datang mikroskop baru, aman nggak digunakan di luar tanpa ruang AC atau tanpa cahaya untuk jangan terlalu lembab. Itu harus diperhatikan kelembapan ruangannya, ya kan? Itu harus diperhatikan. Begitulah kira-kira, ya. Adik-adik, semoga adik-adik mengerti. Oke, keamanan yang laboratorium lanjutan yaitu prosedur laboratorium harus
must be specific. Jadi harus spesifik. Harus menggunakan, ya kalau bisa yang spesifik. Misalkan untuk alat A bagaimana keamanannya, untuk alat B bagaimana keamanannya. Nah, itu harus dipikirkan dan itu harus ada kebijakan. Ya, dari siapa kebijakannya? Terutama penanggung jawab yang paling besar adalah Kalebnya. Okey. Kebijakan dan prosedur laboratorium harus, harus, wajib, tertulis dan tersedia. Must be, ya, artinya harus, tertulis dan tersedia. Meliputi prosedur umum atau peraturan. Jadi harus ada prosedur umum, disebut dengan, kalau di laboratorium lebih spesifik adalah SOP-nya. Ada glassware, penanganan bentuk yang mudah pecah. Material handling and care, yang material handling bagaimana keselamatan, bagaimana cara penanganan lah, ya. Spesimen yang itu. Peralatan, meliputi peralatan, ya. Jadi itu kebijakan dan prosedur laboratorium yang harus tertulis. Peralatan keamanan, jelas. Keamanan listrik, jelas. Bagaimana yang harus kita tulis, bagaimana cara mematikan suatu listrik, ya. Bagaimana keamanan listriknya. Makanya jangan sampai lab itu instalasi listriknya tidak jelas. Ya, itu harus dipikirkan juga, ya, untuk adik-adik, ya. Ada prosedur pembuangan limbah. Bagaimana? Ini yang lebih berbahaya lagi. Limbah laboratorium itu ada limbah yang berbahaya, ada yang limbah yang memang bisa dibuang langsung ke lingkungan. Tetapi ada juga limbah-limbah yang harus dilakukan penanganan yang ekstra disaring, ya. Selanjutnya ada rencana tanggap darurat. Bagaimana rencana tanggap daruratnya bagaimana? Ada inspeksi. Bagaimana yang harus kita lakukan inspeksi pada alat-alat yang memang ini sudah mulai rusak atau alatnya tidak sesuai lagi dengan aslinya. Itu harus diinspeksi. Okey, selanjutnya ada prosedur umum atau peraturan. Biasanya bersifat umum untuk semua orang. Yang tadi yang spesifik. Yang untuk memang harus spesifik untuk alat, untuk kondisi dan peralatan, kebutuhan. Itu harus spesifik. Sedangkan ini yang umum atau peraturan. Jadi biasanya bersifat umum untuk semua orang. Contohnya apa? Makan dan minum tidak boleh ada di laboratorium. Itu yang harus adik-adik mahasiswa ingat, bahwa makan dan minum itu tidak boleh ada di laboratorium. Dalam memipet dengan mulut. Misalkan Anda penanganan mengambil zat-zat berbahaya dengan mulut, dengan pipet pipet filtrasi misalkan, tidak bisa, ya, tidak boleh, ya. Tidak boleh bekerja sendirian. Kenapa tidak boleh bersama? Karena kalau kita kerja sendirian, saat penanganan zat-zat berbahaya, kita bisa saja hilang konsentrasi kita. Mengenakan atau saat berbahaya tidak ada pertolongan, seperti itu, ya. Makanya tidak boleh bekerja sendirian. Itu untuk keamanan saja, ya. Mengenakan alat perlindungan diri, ya. Jelas APD itu wajib, ya, untuk penanganan bahan-bahan berbahaya. Dilarang merokok di laboratorium. Membiasakan bersih di laboratorium. Bahwa laboratorium itu sebenarnya harus wajib bersih dari semua baik kotoran yang mikroorganisme atau yang memang kotoran yang memang yang tidak berbahaya. Bagaimana prosedur penanganan alat-alat yang terbuat dari glass, ya, alat-alat dari kaca gitu, glassware, ya. Okey. Pertama, ada penyimpanan. Penanganan penyimpanannya bagaimana? Penggunaan yang sesuai. Misalkan kita ambil satu untuk satu, dia butuh 5 kita ambil. Tidak semua kita taruh di atas meja. Itu penggunaan yang sesuai. Selanjutnya pembersihan. Setiap sudah melakukan itu harus dilakukan, dicuci dengan bersih dan dikeringkan. Kalau sudah kering baru dimasukkan ke dalam tempatnya semula.
pembersihan glassware yang pecah. Jadi bagaimana saat penanganan glassware yang pecah dan ada larutannya. Nah, itu harus dipikirkan. Bagaimana penanganan? Kalau dia larutan berbahaya atau yang memang erosi ke tangan atau yang bisa melukai tangan, nah itu harus menggunakan alat pelindungan diri. Nah, seperti itu. Soalnya pembuangan glassware yang pecah, bagaimana pembuangannya? Tidak bisa kita buang sembarangan. Nah, itu adalah benda juga yang berbahaya, kaca yang berbahaya. Oke, penanganan glassware. Begini contoh adalah penanganan glassware. Ada gambar yang pertama, ada gambar yang kedua. Nah, apakah menurut adik-adik ini sudah betul penanganannya? Ya, coba adik perhatikan. Adik-adik mahasiswa perhatikan. Pasti ini penanganan yang salah. Oke, kita lanjut lagi. Sedangkan ini adalah penanganan untuk glassware yang sudah sesuai dengan standarnya. Jadi ditaruh dengan rapi, disesuaikan kebutuhannya, alat yang besar disesuaikan, alat yang kecil. Jadi harus disesuaikan dengan tempatnya. Jadi jangan nanti penggunaan atau pengenangan glassware itu ditaruh sembarangan. Salah saya. Jangan, itu bukan seperti itu lab. Lab itu punya standarnya, semua punya peraturannya. Oke, kita akan membahas tentang bahan laboratorium. Jadi bahan laboratorium itu ada meliputi seperti misalkan ada di dalam lab itu pasti ada bahan kimia ya kan. Habis itu apalagi ada spesimen, apalagi ada yang bahaya ya. Oke, coba kita lihat apa itu bahan-bahan laboratorium yang berbahaya. Oke, pertama bahan kimia. Bagaimana pengenangan bahan kimia? Habis itu setelah itu ada tanaman. Bagaimana penanganan keamanan dari tanaman, hewan, patogen. Jadi penanganan bahan-bahan itu harus kita perhatikan. Contohnya hewannya bagaimana penanganannya, bagaimana penanganan patogennya, misalkan yang memang sangat menyebabkan kita tuh sakit ya, itu harus kita hitungkan atau kita perhatikan atau kita hati-hati dengan bahan-bahan seperti itu. Selanjutnya ada organisme ya, organisme yang berbahaya, terutama berbahaya. Oke, coba adik-adik perhatikan. Di sini ada penanganan bahan-bahan kimia yang sudah ada di laboratorium. Jadi sebenarnya penanganan bahan kimia yang harus kita perhatikan adalah labeling yang sesuai. Ya, termasuk limbahnya bagaimana. Penyimpanan yang sesuai, lemari penyimpanan untuk bahan-bahan yang memang sangat berbahaya. Ada disebut dengan lemari penyimpanan zat kimia ya. Selanjutnya simpan bahan kimia yang kompatibel bersama. Jadi yang sesama yang berbahaya sesama. Jadi harus sesuai dengan tempatnya. Ruang berventilasi baik dengan suhu yang sesuai. Jadi ruang itu jangan terlalu panas ya. Itu berbahaya juga dia kalau ada bahan-bahan yang menguap ya meledak ya seperti itu ya. Jadi harus sesuai dengan bahan-bahan yang sesuai dengan ventilasi dan suhu yang sesuai. Ya suhu ruangan lah. Oke. Selanjutnya penanganan bahan kimia ya, menjaga inventaris yang ada, prosedur pembeliannya bagaimana ya, itu kalau bahan-bahannya itu harus hati-hati pembeliannya, harus banyak surat yang harus kita lengkapi untuk penanganan prosedur pembelian bahan kimia yang berbahaya. Penanganan yang tepat, gunakan labeling atau MSDS ya. Jangan pernah menguji dengan merasakan atau membawi. Itu yang untuk yang zat kimia berbahaya, bahan kimia yang berbahaya. Asam tuangkan dalam air, jangan sebaliknya. Asam tuangkan dalam air. Jangan sebaliknya. Asam dituangkan dalam air, jangan sebaliknya. Hati-hati dan gunakan peralatan yang sesuai saat mengaduk dan memanaskan cairan yang mudah terbakar. Itu harus hati-hati, tidak boleh sembarangan ceroboh ya. Ikuti standar industri untuk pembelian dan semua bahan kimia. Oke, penanganan hewan dan tanaman. Bagaimana penanganan hewan dan tanaman?
Jadi penanganan hewan dan tanaman itu harus prosedur yang pemeliharaan hewan tanaman termasuk pembeliannya ya, termasuk pembelian makanan dan penyiramannya. Pemberian makanan dan penyiramannya. Prosedur untuk pembersihan kandang, prosedur untuk pembersihan dan atau dekontaminasi ruang lokasi, prosedur untuk masuk keluar dari tempat terkontaminasi, prosedur untuk penanganan hewan dan tanaman, prosedur untuk gigitan atau cengkraman hewan, prosedur untuk pembuangan atau mencegah penyebaran penyakit. Jadi jelas ada berapa prosedur atau standar prosedur operasional yang harus kita patuhi atau kita buat kebijakannya untuk standar lab. Jadi yang paling utama adalah etika hewan, penanganan etika hewan dan tanaman, karena ini etikanya sama-sama makhluk hidup yang punya etika. Jadi kalau standarnya harus dibius ya, harus dibius dulu. Jadi dia menghilangkan rasa sakit. Tidak boleh kita melakukan penanganan hewan tanpa menghilangkan rasa sakit, itu tidak boleh, itu tidak dianjurkan. Jadi tetap kita harus menjaga dia itu tetap aman ya. Selanjutnya adik-adik mahasiswa kita akan bahas tentang prosedur pembersihan kandang. Kandang itu tak harus dibersihin. Prosedur untuk pembersihan bagaimana ya, dekontaminasi ruangannya dan lokasinya. Prosedur untuk masuk dan keluar dari tempat terkontaminasi. Ya, selanjutnya ada prosedur untuk penanganan hewan dan tanaman. Itu jelas harus ada semua prosedur yang berkaitan tentang penanganan hewan dan tanaman. Oke, penanganan penyakit atau organisme. Yang harus kita perhatikan adalah hanya yang berkepentingan diperbolehkan masuk di laboratorium yang berkaitan dengan penyakit atau laboratorium penyakit infeksi. Jadi hanya yang berkepentingan yang diperbolehkan masuk atau yang diperbolehkan di laboratorium. Jadi orang yang tidak berkepentingan tidak boleh masuk untuk ruang-ruang laboratorium yang berbahaya. Tidak boleh individual bekerja sendiri. Jadi intinya di sini kita ada bahas tadi, tidak boleh bekerja sendiri, harus bekerja dengan tim. Prosedur untuk penanganan dan pemeliharaan alat yang sesuai. Jadi prosedurnya penanganannya bagaimana, yang alat yang sesuai. Selanjutnya gunakan kontainer yang sesuai untuk transportasi, inkubasi dan penyimpanan. Gunakan ruang khusus ya. Kalau di tempat kita itu menggunakan ruang-ruang yang steril untuk misalkan mikrobiologi, ya itu harus steril. Tidak boleh seorang sembarangan bisa masuk untuk lab mikrobiologi. Pembelian laboratorium ya, pelabelan laboratorium dan kultur. Pelabelan laboratorium dan kultur. Itu jelas. Prosedur disinfeksi yang sudah selesai semua kita harus bersihkan. Bagaimana cara disinfeksinya. Prosedur higienisnya bagaimana, higiennya bagaimana, kita harus juga membuat agar kita juga keamanan untuk kita juga. Jadi prosedur untuk expose dan rilis bahan, bagaimana cara merilisnya, bagaimana cara kita mencampurnya, itu harus kita perhatikan juga. Oke, selanjutnya adalah penanganan dan penggunaan peralatan laboratorium. Pertama yang harus kita pikirkan adalah instalasi yang tepat ya. Harus ada pelatihan ya, penggunaan alat, tersedianya manual atau prosedur tertulis, inspeksi pemeliharaan dokumen. Itu penanganan ya dan penggunaan peralatan laboratorium. Instalasi yang tepat ya, harus ada pelatihan penggunaan alat bagaimana. Jadi kita setiap alat yang baru kita harus ada pelatihan untuk upgrade. Jadi ngapain punya alat baru tapi kita tidak punya ilmu tentang penggunaannya, ya itu harus kita update ilmu-ilmu seperti itu. Oke, adik-adik mahasiswa kita lanjut lagi. Itu peralatan meliputi ya. Jadi penanganan peralatan meliputi pengukur atau meter ya, bagaimana refrigerator, autoclave, timbangan, hooch, oven pengering, tabung gas bertekanan, bunsen dan bunsen burnas ya. Itu bagaimana cara penanganannya. Jadi coba kita lihat bagaimana di dalam laminar flow ya. Jadi kita lihat gambar laminar flow. Ini gambar mana yang paling baik? Jelas bahwa di gambar di sebelah kiri saya itu yang lebih baik. Kenapa? Karena lab itu dianjurkan bersih.
Sedangkan di sini lihat kotor ya. Jadi penanganannya harus bersih, harus rapi. Utamakan kebersihan, keamanan kita untuk keamanan kita juga sebenarnya. Ya, itu disebut ruang asam atau ruang laminar flow. Oke, kita lihat peralatan yang keamanannya. Sedia peralatan yang sesuai. Memerlukan perhatian pada lokasi sehingga setiap mengetahui bagaimana dan kapan menggunakan peralatan dengan tepat. Peralatan tentang pemeliharaan dan penyimpanan alat juga diperlukan. Jadi peralatan tentang pemeliharaan dan penyimpanan alat juga perlu. Jadi peralatan keamanan itu harus sesuai. Contohnya adalah alat pemadam kebakaran. Nah, itu harus. Bagaimana penanganannya ya? Itu harus kita pelajari lagi ya. Harus kita upgrade ilmunya. Oke, contoh peralatan keamanan adalah peruangan dan penanganan medis. Ada peralatan emergency ya. Bagaimana peralatan emergency? Ada tempat shower atau airways ya. Dan MSDS, PPD. Jadi jelas bahwa ini adalah peralatan untuk keamanan yang harus wajib ada di lab. Yang paling utama adalah itu di sini adalah alat emergency, peralatan emergency, contoh P3K misalkan, alat tabung gas ya, tabung pemadam kebakaran itu wajib ada untuk penanganannya. Mungkin ya cukup ya video dari saya. Jadi semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk adik-adik mahasiswa, dan materi ini semoga kalian bisa mengambil ilmunya ya. Cukup sekian dari saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.